masuk di pemaparan materi yang kedua oleh Bapak Ilman Hasim SHI MH. Sebelum beliau memaparkan materinya, terlebih dahulu akan saya bacakan kurikulum vitae dari beliau. Beliau lahir di Lasalimu 20 Januari 1983, menyelesaikan S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2005, kemudian S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2013, dan saat ini sementara melanjutkan pendidikan doktor di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saat ini beliau memiliki berbagai pengalaman sebagai dosen di STAI Bau-Bau, di UMB Buton, di IAIN Kendari, dan di USN Kolaka. Saat ini beliau juga saat ini menjabat sebagai wakil ketua Pengadilan Agama Kolaka. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ilman Hasim SHI MH, dengan hormat kami persilahkan untuk memulai pemaparan materinya. Ya, baik. Kedengaran ya? Ya Pak, kedengaran Pak. Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Dekan, Pak Dr. Ari, semua rekan-rekan di Fakultas Hukum USN, kemudian Pak Dr. Sudiana, Ibu Dr. Dora, seluruh peserta webinar. Pada kesempatan ini saya dipercayakan untuk menjadi salah satu pemateri tentang dampak penundaan perkawinan dari sisi ekonomi, tetapi saya coba melihatnya dari sudut yang berbeda. Kaitannya dengan hukum menunda perkawinan akibat COVID-19. Jadi ini menarik memang karena yang sekarang memberi dampak itu adalah secara ekonomi bagi banyak pihak yang ada kaitannya dengan proses pernikahan yang akan dijalankan. Ya, berikutnya, next. Nomor 3. Ya, pertama kita bicara tentang regulasi acuan dasar. Jadi oleh Kemenak RI itu telah menerbitkan regulasi tentang penundaan perkawinan. Jadi di sini saya ada tanda petik penundaan. Karena pada dasarnya bukan menunda perkawinan secara utuh, tetapi ada hal-hal tertentu yang diatur. Yang pertama itu ada surat edaran yang terbit tanggal 19 Maret 2020 tentang protokol penanganan COVID pada area publik. Kemudian juga surat edaran tanggal 2 April, jadi setelahnya, setelah melihat perkembangan-perkembangan, itu ada perubahan. Kaitannya juga dengan protokol penanganan COVID pada area publik, karena salah satu area publik yang ada di Kementerian Agama itu salah satunya adalah kantor urusan agama. Kemudian berikutnya adalah surat edaran tertanggal 23 April 2020. Ini khusus tentang pengendalian pelaksanaan nikah di masa darurat. Jadi yang sebelumnya itu cakupannya lebih umum, bahkan di situ mengatur dia tentang pengaturan tentang jenazah. Tetapi di surat edaran tertanggal 23 April itu hanya lebih khusus tentang bidang pernikahan. Kemudian dilanjutkan tertanggal 10 Juni 2020, itu ada lagi surat edaran yang terbit oleh Dirjen Bimas Islam tentang pelayanan nikah, ya, menuju masyarakat produktif aman COVID. Berarti ini sudah masuk tahapan new normal. Ya. Jadi memang ada tahapan-tahapan regulasi kaitannya dengan dalam tanda petik penundaan dari perkawinan itu sendiri. Secara umum saya ingin mengatakan bahwa ini kebijakan internal di Kementerian Agama
yang pada dasarnya pun tidak ada secara struktural, tidak ada keterkaitan dengan pengadilan agama tempat kami mengabdi saat ini. Jadi tetapi paling tidak regulasi ini mudah didapatkan dan memang sampai hari ini pun bisa kita baca. Kemudian next berikutnya. Next. Ya. Kaitannya dengan kebijakan pemerintah tentang pelaksanaan perkawinan tersebut. Jadi ada perbedaan-perbedaan mendasar dari 4 surat edaran tadi. Ya. Jadi yang surat edaran yang pertama itu yang tertanggal kalau tidak salah 19 Maret itu 2020 bahwa boleh akad nikah di KUA dan di luar KUA dengan maksimal 10 orang dalam ruangan. Kemudian diatur tentang protokol kesehatannya, ada sarung tangan, ada masker, kemudian cuci tangan dan sebagainya. Kemudian diperbaikan tertanggal 2 April itu ada himbauan penundaan. Jadi ada himbauan untuk penundaan pernikahan. Jadi himbauan itu dalam artian akad nikah pun tidak boleh dilaksanakan. Kecuali kalau tidak salah itu dalam pemahaman yang tertulis dalam surat edaran itu yang memang calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahannya sebelum 1 April 2020. Tetapi kalau sudah di luar itu tidak boleh. Jadi pelaksanaan akad nikah di luar KUA ditiadakan. Jadi yang sebelumnya itu di KUA boleh dan di luar KUA boleh. Kemudian surat edaran berikutnya itu di KUA boleh, tetapi di luar KUA tidak boleh. Itu pun yang boleh itu yang didaftarkan sebelum 1 April. Kemudian next berikutnya. Ya, kemudian di surat edaran berikutnya, kalau tidak salah tertanggal, ya jelas di bulan April, 29 April kalau tidak salah. Jadi akad nikah hanya dilaksanakan di KUA, khusus yang daftar hingga 23 April. Setelahnya ditangguhkan hingga 29 Mei. Karena memang mungkin membaca situasi yang sudah tidak dengan kondisi yang sudah tidak memungkinkan, jadi ada pembatasan. Jadi itu pun hanya dilaksanakan di KUA. Yang terakhir surat edaran itu yang tertanggal 10 Juni itu sudah dapat dilaksanakan, diselenggarakan bisa di KUA, bisa di luar KUA. Kemudian tetapi ada batasan maksimal seperti waktu surat edaran yang pertama. Ya, itu maksimal 10 orang, tetapi kalau di luar laksanakan akad nikah itu dilaksanakannya di masjid atau di gedung itu maksimal 20% dari keadaan gedung ruangan, atau kalau misalnya diperkirakan orang itu maksimal 30 orang. Jadi masih mengatur kaitannya dengan proses pelaksanaan akad nikah. Ya, next berikutnya. Ya, ada korelasi perkawinan dan kewenangan peradilan agama. Ini mohon maaf saya sengaja sampaikan juga dalam slide ini karena kadang-kadang banyak yang tidak memahami, bahkan mungkin keliru bahwa masih ada yang tidak memahami bahwa pengadilan agama itu sekarang sudah tidak lagi bersama dengan Kementerian Agama. Jadi ini bahkan termasuk teman-teman di Fakultas Hukum ya, kadang-kadang tidak memahami. Jadi ini juga penting. Tetapi apakah ada korelasi antara pengadilan agama dengan perkawinan? Iya. Sampai hari ini kadang-kadang kalau orang mendengar istilah pengadilan agama, yang pasti terpikir di pikiran itu adalah cerai. Nah, tetapi memang inilah menjadi yang sudah sering orang dengar, sudah mungkin karena faktor kebiasaan dan informasi yang sering didengar. Jadi sengaja saya sampaikan ini bahwa pada dasarnya antara pengadilan agama dan dalam bidang perkawinan dia punya korelasi yang erat. Nah, kemudian di berikutnya ketentuan serupa sebenarnya Pusil pasal 24 itu juga disinggung dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian di salah satu bidang yang menjadi kewenangan itu sebagian diatur di Undang-Undang Nomor 7, 89 dan Undang-Undang 3 2006 itu adalah meliputi bidang perkawinan. Nah, itu terus next. Saya sudah ulang kembali tadi, dari ada kedekatan pengadilan agama secara kelembagaan perkawinan, bahwa salah satu bidang perkara yang diselesaikan adalah perkawinan.
Dalam bidang perkawinan pun cakupannya banyak, tidak hanya cerai, termasuk di dalamnya pencegahan perkawinan. Jadi kalau misalnya kita bisa mengatakan itu penundaan perkawinan, juga bisa dikatakan termasuk instrumen yang bisa digunakan untuk menunda suatu perkawinan adalah dengan pencegahan perkawinan. Tetapi tentu tidak masuk dalam ranah diskusi kita hari ini. Tetapi nanti kita tetap melihat apakah termasuk menunda perkawinan itu boleh atau tidak, khususnya dalam hukum Islam. Berikutnya, next. Nah, kita masuk ke pengertian perkawinan. Jadi kita kembali ke aturan dasar di regulasi. Pertama di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, berarti basisnya memang agama. Jadi yang diatur kepada agama masing-masing, dan memang itu dilanjutkan di pasal 2-nya Undang-Undang tentang perkawinan. Kemudian di kompilasi hukum Islam, khusus bagi orang-orang Islam, itu juga diatur dalam pasal 2 kompilasi hukum Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat, atau misalkan galidan, untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Jadi memang dalam Islam itu menikah itu penting, sehingga harus diatur. Jadi karena penting sehingga perkawinan itu harus diatur. Kenapa harus diatur? Karena kalau tidak diatur bahaya. Jadi kalau orang tidak diatur pernikahannya, seenak-enaknya saja menikah. Dan banyak kejadian orang, misalnya kalau misalnya untuk kasus Kolaka, nikahnya di Kolaka, kalau misalnya kayak laki-laki sampai di tempat lain, ke Makassar mungkin, atau sampai ke Jawa, atau mungkin ke Surabaya, ke Jakarta, menikah lagi dengan orang yang berbeda, kalau seandainya dia mau, itu akan bisa terjadi. Nah, kalau tidak diatur itu dampaknya itu luar biasa, dampak serius yang terjadi. Makanya kenapa pernikahan itu harus diatur. Kenapa juga harus diatur? Supaya jelas siapa orang tuanya, siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa omnya, siapa tantenya, siapa saudara-saudaranya. Karena kalau tidak diatur, orang akan dengan sesuka hati melakukan aktivitas pernikahan yang pada dasarnya itu bertentangan. Ya. Kemudian next, berikutnya. Nah, ini ada 5 tujuan hukum Islam. Ada maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu tujuan. Maqasid itu maksud, tujuan. Jadi tujuan daripada hukum Islam itu ada 5, ini secara garis besar karena memang dipelajari di filsafat hukum Islam. Jadi 5 tujuan yang sebenarnya hukum Islam itu hadir. Pertama itu adalah memelihara agama. Jadi ada ada sesuatu, ada aktivitas, ada perbuatan, ada ritual yang dilakukan untuk bisa menjaga dan memelihara agama. Ya, salah satunya misalnya orang melakukan ibadah sholat, ya, puasa, kewajiban untuk sholat. Itu salah satu instrumen yang digunakan untuk bisa memelihara agama atau hifdzuddin. Yang kedua adalah memelihara jiwa. Jadi keselamatan jiwa. Ya, bahkan dalam kondisi-kondisi tertentu, sepanjang untuk bisa menyelamatkan jiwa, hal yang tidak dibolehkan pun bisa dilakukan. Karena betapa pentingnya jiwa itu. Kemudian yang berikutnya adalah memelihara akal. Jadi segala hal yang bisa merusak akal itu dilarang. Ya, makanya dalam Islam minuman keras itu dilarang karena bisa merusak akal. Dalam tingkatan-tingkatan tertentu sampai melakukan hayalan-hayalan yang tidak berguna pun itu dilarang. Karena secara tidak langsung bisa mempengaruhi aktivitas dan produktivitas akal. Kemudian berikutnya adalah memelihara keturunan. Nah, inilah yang salah satu instrumen yang ada dalam maqasidus syariah itu, yang dimaksud dalam perkawinan itu sendiri. Jadi memang betapa pentingnya pernikahan itu sehingga dia menjadi salah satu instrumen ketika kita membicarakan tentang hukum Islam. Kemudian yang terakhir itu adalah memelihara harta atau hifdzul mal. Kemudian next berikutnya. Nah, sekarang kita spesifik masuk di pernikahan. 5 rukun nikah dalam Islam. Pertama, calon suami.
Jadi kalau di Undang-Undang 174 itu usia minimal 19 tahun, di perubahannya 16 tahun 2019 itu juga tetap 19 tahun. Kemudian yang kedua calon istri, di Undang-Undang 174 usia minimal 16 tahun. Sekarang sudah diperbarui dengan Undang-Undang 16 tahun 2019 itu menjadi 19 tahun. Kemudian yang ketiga itu wali nikah. Wali nikah itu ada dua, ada wali nasab, ada wali hakim. Jadi kalau orang menikah ada wali. Yang ketiga ada dua orang saksi. Saksi juga harus laki-laki. Dan ada di tempat. Meskipun sebenarnya ini perdebatan. Sampai tadi ketika disinggung tentang pernikahan online, itu sudah dibahas juga oleh para ulama sebenarnya. Hanya apakah ada setuju atau tidak itu lain lagi. Karena itu ranahnya sudah keilmuan dan nuansa akademisnya bisa diperdebatkan. Kemudian berikutnya tentang ijab kabul. Jadi ijab kabul, ijab itu oleh mempelai pria, oleh walinya, kabul itu oleh mempelai pria. Jadi disinilah sebenarnya terjadinya akad nikah. Ketika ada ijab dan kabul itu. Jadi ketika ijab itu seluruh segala kewajiban yang menjadi kewajiban ayah kandungnya itu diserahkan kepada suaminya. Makanya ketika sudah terjadi ijab kabul, segala kewajiban yang harusnya menjadi tanggung jawab ayah kandungnya itu berpindah kepada suaminya. Ya, berikutnya. Ya, 5 hukum menikah dalam Islam. Jadi dalam Islam itu hukum menikah itu ada 5. Ya, saya awali dari mubah. Ya. Karena ini hukum dasar bahwa setiap orang itu boleh menikah. Ya. Tetapi kemudian dia bisa menjadi wajib apabila sudah balik, sudah ada penghasilan dan belum ada pasangan, tapi memiliki libido, mohon maaf, seksual yang begitu tinggi. Pada dasarnya dia sudah punya kewajiban untuk menikah. Yang ketiga itu sunnah. Sudah balik, sudah ada penghasilan, belum ada pasangan, tapi masih bisa mengontrol, jadi masih bisa mengendalikan diri. Jadi dia kategorinya sunnah kalau dia ingin menikah. Karena ada kemampuan, mungkin imannya masih kuat. Tidak mudah terpengaruh. Kemudian makruh. Jadi menikah dengan tujuan tidak baik. Ya, misalnya dia tujuan untuk balas dendam. Jadi ada sesuatu dari sisi lain mungkin bisa proses pernikahannya dilaksanakan, tetapi ada motivasi lain. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah haram apabila sudah memenuhi syarat, belum memiliki pekerjaan, jika memang tujuannya untuk mencederai, bahkan tujuannya untuk lari dari tanggung jawab. Ketika dia menikah pun tidak ada keinginan untuk melaksanakan tanggung jawab itu. Jadi sebenarnya inilah 5 hukum dalam pernikahan yang diatur dalam Islam. Nah, saya masuk di 2 hal penting dalam perkawinannya. Karena ini tadi kaitannya dengan dampak penundaan perkawinan itu sendiri. Jadi pada dasarnya yang ditunda itu bukan perkawinannya dalam arti pesta perkawinan atau walimahnya. Tetapi yang ditunda, yang ditunda itu bukan akad nikahnya, tetapi yang ditunda itu adalah pesta perkawinannya. Jadi akad nikah itu boleh, meskipun tadi di surat edaran yang kedua itu membatasi tidak lagi menerima pendaftaran pernikahan, tetapi itu tidak berlangsung lama. Ya, setelah itu kemudian pintu itu dibuka kembali dan siapapun sudah boleh melakukan pernikahan. Jadi pada dasarnya, kalau kita berbicara tentang akad nikah, itu boleh dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah bicara tentang pesta perkawinan, inilah yang kadang-kadang mempengaruhi efek lebih besar terhadap persoalan lain. Jadi misalnya masalah ekonomi dan sebagainya itu. Apakah mungkin seperti tadi sudah dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Tetapi kalau untuk akad nikah dalam hal yang ranahnya lebih kecil itu boleh. Jadi ini harus kita bisa membedakan dulu. Jadi efeknya itu bisa di mana. Jadi penundaan dalam arti penundaan dalam bentuk pestanya, bukan akad nikahnya. Karena kalau akad nikah pun sepanjang rukun tadi yang saya sudah sampaikan itu terpenuhi, maka pernikahan sudah sah. Tetapi kalau kedua calon mempelai, kedua calon pengantin untuk membuat suatu pesta yang lebih besar, itu kan pasti
tentu ketika itu tidak dapat dilaksanakan, maka tentu akan berdampak kepada persoalan dan persoalan lain. Jadi itu penekanannya. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada 5 sebab ya perkawinan itu ditunda. Pertama, itu belum siap secara mental. Jadi mentalnya belum siap. Ya, ada yang mengatakan betapa tidak mudahnya selalu nurut pada suami. Jadi ini bagi seorang calon istri. Jadi mental dia untuk berumah tangga itu tidak siap. Punya suami itu tidak siap. Jadi ini juga akan mempengaruhi orang untuk menunda perkawinannya. Kemudian merasa mampu bagi wanita dan tidak mampu bagi pria menghidupi diri sendiri dan keluarga. Maksudnya merasa mampu itu bagi seorang wanita, jika dia punya pendapatan sendiri, maka dia cenderung untuk menunda pernikahan. Karena dari sisi kebutuhan finansial, ekonomi itu bisa dipenuhi sendiri. Yang ketiga, merasa santai, bebas, tidak terikat tanpa ada tuntutan dari pihak lain. Jadi kecenderungan untuk santai, tidak ada beban, tidak terikat. Jadi cenderung untuk menunda terjadinya pernikahan. Kemudian berikutnya adalah merasa sulit untuk mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Jadi bagi seorang pria atau seorang wanita ingin mencari pasangan hidup yang betul-betul ideal. Padahal tidak ada orang sempurna lah istilahnya begitu. Jadi kalau untuk mencari pasangan yang betul-betul ideal itu sangat sulit. Pasti setiap orang punya kekurangan. Yang terakhir adalah aturan dan keadaan tidak mendukung. Inilah yang saya maksud kaitannya dengan materi kita pada hari ini. Jadi ada aturan tentang syarat pernikahan yang harus ditunda, itu kaitannya dengan pencegahan misalnya. Pencegahan itu dalam artian tidak memenuhi rukun syarat untuk menikah tetapi ingin dilakukan pernikahan, maka ada upaya untuk mencegah. Itu maka secara tidak langsung akan mempengaruhi atau bisa menunda terjadinya pernikahan. Tetapi juga karena keadaan seperti wabah penyakit sekarang. Ya, tentu mungkin dengan alasan-alasan lain yang bisa menjadi sebab kenapa orang bisa menunda perkawinan. Tetapi pada setidaknya seperti inilah kenapa sampai pernikahan itu bisa ditunda. Kemudian berikutnya terakhir. Nah, jadi konklusinya, kesimpulannya, himbauan penundaan perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan keselamatan hidup jangka panjang. Jadi kalau misalnya oleh pemerintah, bahkan oleh Kementerian Agama sendiri, yang pada dasarnya mereka lebih paham dari sisi keilmuan, lebih paham apa dampak yang akan terjadi jika pernikahan itu dilangsungkan. Jadi kalau penundaan itu ditujukan untuk bisa menjadi alasan untuk bisa memberi keselamatan kepada orang, manusia, maka bahkan bisa dikatakan itu menjadi wajib. Karena menghindari keburukan itu lebih utama daripada mencari kemaslahatan. Itu salah satu kaidah fikih kalau kita mempelajari hukum Islam. Jika penundaan terkait pesta perkawinan akibat larangan berkumpul, maka hal tersebut tidak mengapa. Jadi kalau penundaan itu adalah karena berkumpulnya dilarang, saya kira tidak ada masalah. Kalau misalnya tetap ingin menikah, silakan menikah. Tetapi hanya cukup dengan akad nikah saja. Artinya secara hukum Islam pun sudah sah, bahkan secara hukum negara pun sudah sah. Itu pun diatur dalam surat edaran yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam, ya, Kementerian Agama. Dan terakhir, penundaan atas segala pesta perkawinan tersebut tentu pasti akan memberi dampak serius terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang seperti disinggung oleh pemateri pertama tadi. Jadi saya kira dari saya, jadi kaitannya dengan hukum bagaimana orang bisa menunda pernikahan itu akibat adanya wabah ini. Jadi pada dasarnya bahwa menikah itu boleh, tetapi untuk melaksanakan pesta perkawinannya itu yang harus dipikirkan, dan itu yang memang dilarang. Karena dengan adanya pesta itu pasti akan mengumpulkan banyak orang. Jangankan pesta, untuk akad nikah saja pasti akan mengumpulkan banyak orang. Apalagi lebih dari itu. Saya kira dari saya, terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.